kita sebenarnya akan berangkat dari dunia ini menuju akhirat. Cuma sebentar kita mampir di dunia. Kalau kita sudah berangkat menuju akhirat, menyokat tawa akhirat, hanale kita nyodak wong kena dunia. Hanale dari wang kena dunia dunia. Jadi kalau kita tidak lagi kembali ke dunia walaupun sebentar, lalu untuk apa banyak sekali yang kita tinggalkan di dunia ini yang kita miliki? Seharusnya kita bawa bersama ke akhirat. Kepuluh tak ada aku bahin dunia, Yohana tak ada wali. Kami saja anda ke akhirat. Bagaimana kita membawa bersama kita apa yang kita miliki di dunia ke akhirat? Yaitu dengan cara menginfakkan pada jalan ketaatan kepada Allah. Jalan jihad sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali malamnya kajian tasawuf kita, yaitu tentang rifdud dunia, menyingkirkan dunia. Dzukira an Sahal bin Abdullah At-Tastari annahu kana yanfiqu ma lahu fi ta'atillahi ta'ala. Diceritakan, disebutkan tentang Sahal bin Abdullah At-Tastari. Beliau itu suka sekali menginfakkan hartanya pada dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urang galak tak muterkah. Abdullah At-Tastarinya. Faja'at ummuhu wa ikhwatuhu ila Abdullah bin Mubarak yashkunahu. Rupanya kebiasaan Abdullah At-Tastari itu suka bersedekah dikhawatirkan oleh orang tua dan saudara-saudara perempuannya. Maka ibunya dan saudara perempuannya datang menghadap seorang ulama besar di saat itu yang bernama Abdullah bin Mubarak. Mereka mengadukan tindakan Abdullah At-Tastari yang terlalu suka bersedekah. Pugukeun le urunyan. Wa qalu, mereka ibu dan saudara-saudarinya berkata, inna hadza la yumsiku syai'an. Dia tidak meninggalkan sesuatu. Berat hat lu dai mengerkah hanai permun tapu mengkai jo hanai kubah tapu itu mau. Wa nakhsha alaihil faqr. Kami takut nanti dia jatuh miskin. Keun le urunnya. Pegahi mag, pegahi saudara ke ya lapor. Tapu hanai kubah habis mengerkah kamu tak iya ke? Iya mah untuk jihjud ke urang nasin. Di saat laporan itu disampaikan kepada Abdullah bin Mubarak, fa'arada Abdullah ayya'inahum alaih. Lalu Abdullah bin Mubarak ingin membantu mereka untuk menyampaikan nasihat kepada Abdullah At-Tastari, dua-dua Abdullah. Faqala lahu,
Abdullah bin Mubarak berkata bagi Abdullah At-Tastari. Nah, bagi Sahal bin Abdullah At-Tastari. Faqala lahu Sahal, ya Aba Abdurrahman, ara'aita law anna rajulan min ahlil bait min ahlil Madinah istara dai'atan birustak wa huwa yuridu ayyatahawwala minal Madinah ilaiha ayukhlifu bil Madinah syai'an wa yaskunu rustak. Di saat Abdullah bin Mubarak menyampaikan kepada Sahal bin Abdullah At-Tastari nasihat, Sahal bin Abdullah At-Tastari berkata kepada Abdullah bin Mubarak, ulama besar itu, ya Aba Abdurrahman. Abdullah bin Mubarak kunyahnya Aba Abdurrahman. Wahai ayah si Abdurrahman, katanya. Ara'aita, apa pendapatmu? Lau anna rajulan min ahlil Madinah, kalau ada seorang laki-laki penduduk kota, ishtara dai'atan birustak, dia membeli pekarangan ya di sebuah desa. Wa huwa yuridu ayyatahawwala minal Madinah ilaiha, dan di saat itu dia sudah punya rencana untuk berangkat ya dari kota ke desa untuk tinggal di desa. Ayukhlifu bil madinati syai'an, apakah dia akan meninggalkan sesuatu di kota? Wa huwa yaskunu rustak, padahal dia akan tinggal di desa. Nyan pertanyaan kepada urang bina TH. Dia nyoda bina TH urang jarang. Nyamun kon nyoda bina TH urang jarang, gadah jarang. Jadi dia bina TH li Abdullah bin Mubarak, bak Sahal bin Abdullah At-Tastari urang jarang. Begah baik ledah kam tergah, mak aku katu sah adik katu sah yang baik ledah ka kubah baju betempi reketin. Tepugah li Sahal bin Abdullah At-Tastari. Man menurut dro nekiban maksudna ti ragam kagu blo tanoh ide hi kampung kagu pegok rumah-rumah likopnyan kena jak du kampung anale gedung kota puna perle ke kubah sesuatu i kota nya pertanyaan puna perle ke kubah sesuatu i kota anarnya nale kena du i kota kagu du i kampung puna perle ke kubah sesuatu di kota. Qala Abdullah bin Mubarak berkata, khassamakum, yakni annahu idza arada ayyatahawwala ila rustak la yatruku fil madinati syai'an. Gekun li Abdullah bin Mubarak, khassamakum, kalian telah mengalahkan aku. Anacan kadaluro. Yakni apa maksudnya? Sesungguhnya apabila seseorang akan berangkat dari kota menuju desa untuk tinggal di desa, dia tidak perlu lagi meninggalkan sesuatu di kota. Maka jid kepahaman pada jemaah nak begah. Falladhi yuridu ayyatahawwala minad dunya ilal akhirah. Maka orang yang akan berangkat, yang sudah punya keinginan untuk berangkat dari dunia menuju akhirat, kaifa yatruku fid dunya syai'an, bagaimana mungkin dia meninggalkan di dunia sesuatu. Megepegot bandingan titra urang kagak lampuh i kampung, kagak pegot rumah gunuk tu i kampung, hana gunuk tu li kota nya nu pinai kota pulau mandung hana perle kubah. Pulam katanya yang nak berangkat akhirat. Oh perle ada kubah sesuatu idunya katanya. Apaan teh? Katanya kata nak minah. Berangkat di roro nak minah ipaya pundut, udeh uban dajeh. Nak wole kena upaya pundut. Yang pulau bena ni upaya pundut tu bahan nak wole. Pudulau nu mampu. Pulau tu bena gede. Berangkat uban dajeh. Ingat anak ingat dele upaya pundut. Mundan ke geboh pemahaman le Sahal bin Abdullah At-Tastari
bahwa menyogetanyo berkeinginan untuk berangkat ke akhirat dan kita tahu bahwa kita akan tinggal di akhirat selama-lamanya, tidak akan kembali lagi ke dunia, apa yang perlu kita tinggalkan di dunia? Tidak ada lagi yang perlu kita tinggalkan di dunia. Maka kamu terka aja ukurannya nabi habis itu deh. Kebahan rencana duduk dunia tapi rencana wa akhirat kepu duduk tinggal dunia. Ya, berapa? Jadi dalam cerita tentang Sahal bin Abdullah Al-Tastari, kita dapat membuka pola pikir kita para jemaah bahwa kita sebenarnya akan berangkat dari dunia ini menuju akhirat. Cuma sebentar kita mampir di dunia. Kalau kita sudah berangkat menuju akhirat, menyokata wa akhirat, hanale kita nyodak wa menuju. Hanale dari wang kena dunia. Jadi kalau kita tidak lagi kembali ke dunia walaupun sebentar, lalu untuk apa banyak sekali yang kita tinggalkan di dunia ini yang kita miliki? Seharusnya kita bawa bersama ke akhirat. Kepuluh tak ada aku bah ini dunia, Yohana tak ada wali. Tamai saja anda ke akhirat. Bagaimana kita membawa bersama kita apa yang kita miliki di dunia ke akhirat, yaitu dengan cara menginfakkan pada jalan ketaatan kepada Allah, jalan bersedekah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa harta tidak bisa dibawa ke akhirat, itu adalah salah. Bisa harta dibawa ke akhirat dengan jalan menginfakkan pada ketaatan kepada Allah. Nyan hartanya jikut hanya akhirat. Gebalah li Allah dalam bentuk teman yang baik katanya teman di dalam kubur. Jut para jemaah kami. Ya, bet aku bah leutat. Seu bibit siah nagala anu hirona hanan kubah sesuatu nu kubah membacu betul. Ya, bet leutat aku bah ini itunya. Tapi wa sajan boleh. Qala al-faqih radhiyallahu ta'alaan Abu Lais al-faqih, semoga Allah ridha kepada beliau, berkata, "Man kana aqilan fa innahu yarda bil quti minad dunya wa la yashtaghilu bil jam'i wa yashtaghilu bi amalil akhirah. Li anna al-akhirata hiya darul qarar wa darun na'im wa dunya darul fana wa hiya ghadaratun muftanatun." Siapa saja yang memiliki akal, maka sesungguhnya ia ridha dengan yang sedikit daripada dunia dan tidak menyibukkan diri dengan mengumpulkan dunia. Sebaliknya ia menyibukkan diri beramal untuk akhirat. Karena akhirat adalah negeri yang kekal dan negeri yang penuh nikmat, sedangkan dunia ini adalah negeri yang fana, yang penuh dengan kecurangan dan berbagai macam fitnah cobaan. Jadi ini pegahli al-faqih Abu Lais menyogetanya urung akai seharusnya getanya ridha dengan sedikit dunia yang kita miliki. Hana perlele getanya tiap bekerja susah payah, apa-apa handa demung mengistirahat bi tiap pusapat dunia bulu datang. Hana perle. Karena hana tame mendum le getanya biasa ande. Karena le getanya walaupun le dah pusapat yang tak manfaat cuma BO. Jadi tamita BO sagai be kebutuhan. Hana perle le dah. Siang seharusnya getanya tak sibuk rode tamita bulu adalah amal akhirat. Nyan seharusnya tak sibuk ro. Nagai kepegah li Allah dalam Al-Quran, wa tazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu kepada Allah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi bekalnya yang harus kami minta ini dunia bulu yaitu takwa. Bulu legetanya di dunia tamita bekal untuk akhirat dengan jalan tak tingkatkan ketakwaan katanya kepada Allah. Nyan yang harus dibeli. Karena nyan yang tame u akhirat.
Karena akhirat adalah negeri yang tetap, yang penuh dengan nikmat. Sedangkan dunia negeri yang fana, yang penuh dengan kecurangan dan berbagai macam cobaan. Jadi baik tama abih dengan dunia, tapi tama abih-abihlah ligedanya dengan akhirat. Warawa Juwaibir anid dhahak qal lamma ahbatallahu adama wa hawa ilal ard wajada rihad dunya faqada raihatul jannah ghasya alaihima arba'ina sabbahan min nitnid dunya. Diriwayatkan oleh Juwaibir daripada Dhahak. Beliau berkata, Dhahak, manakala Allah menurunkan Adam dan Hawa ke dunia, watepun rojih, geputreun li Allah Nabi Adam dan Siti Hawa ke dunia, keduanya mencium bau dunia. Wate getreun kenadunya gucum bedunya li Nabi Adam dan Hawa. Wate gucum bedunya, ya, maka be surga yang awai biasa gucum leurunya kagadah maidom tu. Gino kamu bedunya dengan sebab kagucum bedunya, maka Adam dan Hawa gebegah ghasya alaihima arba'ina sabbahan. Putluh ura pinsan Nabi Adam dan Siti Hawa min nitnid dunia karena kep bedunya. Nabi Adam dan Siti Hawa tepun kebetulan dunia gebegah li Dhahak pinsan geput lehuro karena wate gucum bedunya kep tetap beda ngon be surga wate gopnya di dalam surga. Ini menunjukkan dunia ini adalah tempat yang hina, tempat yang hanagot. Maka kep bedunya. Nah, dan menyatakan di dalam kitab Sirajul Talibin, Syekh Ihsan Muhammad Dahlan pengarangnya mengatakan bahwa salah satu sebab Allah neputrun Nabi Adam dari surga kena ubumo adalah karena Nabi Adam nyo bahasa tanyo dino kebelut. Sakit sakit perut ke kak? Kena doh Pakon take perut, pakon kebelut Nabi Adam, pakon take ke. Karena dia pajuh bahuldi. Bahuldi gelarang oleh Allah untuk pajuh karena rupanya di antara rahasia gelarang pajuh bahuldi karena menyoda pajuh sakit perut. Katanya karena gunung lambung na gelarang berapa ke pajuh yang kuat apa na. Anda pedih dah pajuh laju untuk mana mau bom de perut bengah-bengah mau ciri itu anda dah belum merupah-rupah withi dia nyambah. Dan Nabi Adam gelarang pajuh bahuldi li Allah dipegah li Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Di antara rahasia ji rupanya munyo pajuh sakit perut bahuldi. Ge pajuh mu sakit de perut hana ge doh ya doh dalam surga. Abang dalam surga hana withi guplung gono kon guplung gudih kon hana mo hoplung lawi dalam surga ya doh Maka geputrunlah li Allah Nabi Adam kena umo karena di bumolah tempat boh kotoran. Nyo bersih lagi nyo lagi bak bro rupanya udip nyo. Bersih lagi kena ITPA ini bak lulim. Yang lagi nyana yang udip nyo. Dibanding udip dalam surga awai. Dalam surga tempat bersih, tidak ada kotoran, tidak ada tempat pembuangan sampah di surga dan hana sampah. Sehingga apabila anak sampah harus minah dari surga. Nabi Adam ingin membuang sampah, lalu harus minah dari surga. Ya, bak tempat pembuangan sampah, yaitu bumi, dunianya. Maka waktu turun dari surga kena, insan bu kemhat be,
bedunya. Bersih katanya jak gede bak tempat mengan tempat ngantom lecuk pintan de gedak emai de kun be kuk be ya. Nyan para jemaah. Maka bruk dah dunya. Ya. Karena bruk dunya bet dak mabih dapat sapat do, bet dak mabih dro tu wate tu dapat sapat dunya. Benar tingat tu untuk dalil akhirat. Karena akhirat yang kekal abadi. Waruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ya ajaban, kullu ajabin lil musaddiqi bidaril khulud wa huwa ya'malu lidaril ghurur." Gekeun Rasulullah sangat mengherankan terhadap orang-orang yang membenarkan negeri yang kekal, tetapi ia beramal untuk negeri yang penuh dengan tipuan. Hireun deu ke urang yang pegah meiman terhadap uro akhirat. Urang yang tepu na uro akhirat, yang tepu bahwa uro akhiratnya kekal selama-lama. Tapi masih dia menyibukkan dirinya bekerja untuk dunia. Nyo hireun deui. Jadi han musapat dunia akhirat. Menyo benar-benar gedanyo tak percaya, tak beriman, tak benarkan bahwa akhirat adalah nanggro yang kekal, seharusnya gedanyo bek ta meabih ta minta dunia. Kita beu sagai. Wasilah terkait dunianya, kon ke maksud akhirat dunianya wasilah. Wasilah saya kana. Nya lagi urungnya nengi kena pegot je. Nya ni maksud kuadrat. Yang maksud guna pegot guna cor balok ngon lantai. Nya ge pegotnya gebuh kaya nyan perancanya nyan wasilah. Jadi bek gak babeh peng bak wasilah tu nasib gede. Ya, mana ji. Artinya bek ni mabeh hirono nyo tua ni yang maksud dah pegat dah corba. Kalau nyan menanti dengan nyo bersih. Kaya perancangan bersih dengan dunia, sedangkan cor balok adalah akhirat. Yang tujuan maksud buat rana yang akhirat, bek dia mabeh ngendunya. Jadi dunia sekedar sagai asaina. Ning kong kaya hebat-hebat tak gepohnya. Pekan kena gedepu le urungnya yang kon tujuan. Mudah kong dia belum tu kaya murukun merubah merante pukun ngah dah masui gebuk nak kon kaya 10 ribu badi tinu yang badi 10 ribu tinu nyan gebuk karena kon tujuannya. Jadi dalam kehidupan dunia belagi yang kesadaran katanya lagi tukang sadar bahwa kon maksudnya maksud akhirat dunia hanya sementara. Jadi bek tamu sahab tamu abih-abih ke dunia tua tu ke akhirat. Hireun Rasulullah, urang yang pegah na akhirat, urang yang pubutoi na akhirat, tapi ge kerja ke dunia. Warawa Muhammad bin Mangkadar an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Meriwayatkan oleh Muhammad bin Mangkadar daripada Jabir bin Abdullah, semoga Allah ridha untuk keduanya. Beliau berkata, Jabir bin Abdullah, "Syahidtu majlisan min majalisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku sempat menghadiri beberapa majelis daripada majelis-majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan di Jabir. Atahu rajulun abyadul wajh wa husnu sya'ri wal laun wa alaihi thiyabul bait faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Ketika di suatu majelis Rasulullah yang aku hadiri, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berwajah putih, rambut yang sangat bagus dan berwarna bagus dan memakai baju putih-putih, hadir ke majelis Rasulullah itu,
Laki-laki itu berkata, Assalamu alayka ya Rasulullah. Selamat untukmu wahai Rasulullah. Faqala Nabi, Rasulullah juga menjawab, wa alaikassalamu wa rahmatullah. Faqal ya Rasulullah mad dunya. Tiba-tiba laki-laki itu langsung bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu dunia? Qal, Rasulullah menjawab, al-hilmul mannam wa ahluha majazuna mu'aqabuna. Dunia itu, kata Rasulullah, adalah mimpi orang yang tidur. Sedangkan penduduknya, artinya orang yang sibuk mencari dunia, majazuna mu'aqibuna, adalah orang-orang yang tertimpa kesusahan. Qala ya Rasulullah wa mal akhirah. Laki-laki itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa itu akhirat? Qal, Rasulullah menjawab, al-abadu farikum fil jannah wa farikum fis sa'ir. Akhirat itu adalah negeri yang kekal. Sebahagian orang masuk dalam surga dan sebahagian lagi masuk dalam neraka. Faqala ya Rasulullah wa mal jannah. Laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu surga? Qala, Rasulullah menjawab, badlud dunya litarikiha na'imaha abadan. Surga itu adalah penggantinya dunia bagi orang yang meninggalkan dunia, yang nikmatnya surga itu kekal selama-lamanya. Wa qala fama jahannam. Laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, lalu neraka jahanam itu apa wahai Rasulullah? Qal, Rasulullah menjawab, badalud dunya li talibiha la yufariquha ahluha abadan. Neraka jahanam itu, kata Rasulullah, adalah juga pengganti dunia bagi orang-orang yang sibuk mengejar dunia. La yufariquha, dia tidak akan meninggalkan dunia. La yufariquha ahluha abadan, tidak akan meninggalkan neraka jahanam oleh ahlinya dunia selama-lama. Qala faman khairu hadhil ummah. Laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa sebaik-baik umat ini? Qal, Rasulullah menjawab, alladzi ya'malu fiha bi ta'atillah. Umat yang terbaik, orang yang terbaik dari kalangan umat ini, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang beramal di dalam dunia dengan ketaatan kepada Allah. Qal, fa kaifa yakunur rajulu fiha. Lalu laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, fa kaifa yakunur rajulu fiha. Lalu bagaimana wahai Rasulullah keadaan seseorang di dalam dunia? Qal, Rasulullah menjawab, musy'iran qatalibil kafilah. Mereka itu musy'iran, silih berganti, sama seperti orang yang mengejar kafilah. Qal, fakam kiraru biha. Laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, berapa lama seseorang atau mereka bisa tinggal di dalam dunia? Qal, Rasulullah menjawab, kaqadri mukhtalifil anil kafilah, seperti masa, jarak atau selama orang yang tertinggal dari rombongan, kata Rasulullah. Qal, laki-laki itu bertanya lagi, fakam ma bainad dunya wal akhirah. Berapa lama antara dunia dan akhirat itu wahai Rasulullah? Qal, ka ghamdati ain. Rasulullah menjawab, seperti kedipan mata. Hana trip lagi klep mata kata Rasulullah. Qal, laki-laki itu bertanya lagi. Aqala, berkata Zubair munau, ya, Jabir bin Abdullah, fadzahaba rajul falam yara. Faqala Rasulullah, hadza Jibril atakum yazhidakum fid dunya wa yarghibakum fil akhirah.
Maka laki-laki tadi itu berangkat lalu tidak terlihat lagi. Hilang. Ada hana moho. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, tahukah kalian siapa itu? Kata Rasulullah, hadza Jibril. Yang tadi itu kata Rasulullah adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk membuat kalian zuhud di dalam dunia dan gemar terhadap akhirat. Nah, jadi rupanya yang dalam ceritanya gepegah le Jabir bin Abdullah sidra urang agam yang berwajah putih, berambut dan berwarna bagus, gepegah pakai pakaian putih-putih, gejak menghadap Rasulullah adalah Jibril. Tujuan Jibril ke hadap Rasulullah untuk mengajarkan kita umat Rasulullah bagaimana seharusnya kita bersikap zuhud di dunia dan bagaimana seharusnya kita gemar suka terhadap akhirat. Dunia kibancara bacut mentang decok, tapi yang talit akhiratnya yang genep pernah oleh Jibril. Maka Jibril pernah dengan model pertanyaan. Maka para ulama pun nanti gekarang kitab nah model lagi ingin kitab masailah. Kan gekarang bertanya, berjawab, bertanya, berjawab. Soal jika ditanya orang, jawab bahwa. Soal jika ditanya orang, jawab bahwa. Nyomunan. Getanyang le Jibril Rasulullah yang pertama, getanyang puatra dunia. Supaya Rasulullah menggambarkan kepada kita bagaimana dunia. Lalu Rasulullah digambarkan. Rupanya kata Rasulullah dunia itu adalah bagaikan mimpi orang tidur. Lagi lumpo dunia. Tiada tangai mangat, pajan mangat, peti tengok dalam lumponya. Bangka jaga ada, hanau mangat. Yang na susah ada. He dia yang na. Lumpo dia yang kahana mupu pikam griwat dia yang kena kan mak lumpo bantu kerja di kantan tepu. Menan ke dunia. He dia susah mentang ini dan nyodep. Bandan yo katan taputan. Yang kemudian dunia. Sedangkan akhirat digambarkan oleh Rasulullah adalah negeri yang kekal. Al-abadu. Farikum fil jannah wa farikum fis sa'ir. Akhirat digambarkan oleh Rasulullah adalah negeri yang kekal. Yang nanti di negeri kekal itu sekelompok orang akan masuk surga. Dan sekelompok lain masuk neraka. Bukan sa'ir seolah-olah neraka sa'ir, tapi yang maksud nerakanya kan cuma kepada khusus neraka sa'ir. Jadi nanggro yang kekal, yang tempat bedanya salah sabuh daripada dua. Menyokon surga, neraka kepada Rasulullah. Karena hana lain tempat. Sabuh kelompok damang surga, sabuh kelompok damang neraka. Hana kelompok yang damang lain. Itanya ho yang roh pu kelompok damang surga, pu kelompok damang neraka. Yang kenyan negeri akhirat kepada Rasulullah. Nah, lalu Rasulullah menggambarkan kepada kita surga itu apa? Sebab nasabah kelompok damang surga apa? Kuadran surga digambarkan oleh Rasulullah. Surganya adalah negeri pengganti bagi dunia, bagi orang-orang yang meninggalkan dunia. Yang di dalam surga nanti nikmat yang akan diberikan oleh Allah kekal selama-lamanya. Jadi surganya yang kebukaan Rasulullah adalah gagelanto dunia bagi urung-urung yang hana sempat menikmati enaknya hidup dunia. Urung yang tinggal dunia, yang hana sempat menikmati dunia, geganto oleh Allah ngon di akhirat uman ngon surga. Bagi urung-urung yang hana sempat menikmati, hana sempat pajuh mangat-mangat ino, hana sempat sok yang god-god, hana sempat tinggal bak tempat yang mewah-mewah ini di dunia diganto oleh Allah uman di akhirat dengan surga yang nikmat, kelezatan, keindahan, kemewahan di dalam surga itu kekal selama-lama, beda dengan dalam dunia. Maka menyertai kait dengan bab yang kadang ikut yaitu bab urung gasin. Maka tentang surga disiapkan oleh Allah ke urung yang gasin. Karena urungnya yang ada tempat menikmati dunia. Geganto oleh Allah dengan surga. Man urung yang kaya-kaya, aduh sibuk ino di dunia ngon kekayaan, geganto si Allah, uman ngempu geganto ngon neraka. Maka dikala Jibril gedanyang Rasulullah puatra neraka, dijawab li Rasulullah, digambarkan oleh Rasulullah
nerakanya adalah galanto dunia. Gantinya dunia juga bagi orang yang sibuk mencari dunia. Bagi orang yang hidup dengan kemewahan, yang lupa terhadap akhirat, gebili Allah tu manur akhirat, neraka ke ganto dunia. Nah, yang urangnya akan selalu tinggal selama-lama di dalam neraka tersebut. Kemudian getanya oleh Jibril Rasulullah, orang yang paling god di kalangan umat Nabi Muhammad. Orang yang paling god di kalangan umatnya kepada Jibril. Kiban ngejauh oleh Rasulullah, orang yang paling god di kalangan umat Rasulullah kepada Rasulullah adalah orang yang bekerja dengan ketaatan kepada Allah. Orang yang bekerja di dalam dunia untuk ketaatan kepada Allah. Yang paling god. Berarti pu yang but tapu but le getanya orientasi jih berketaatan kepada Allah. Monyo di sini na nilai ketaatan tapu but, tapi monyo hana nilai ketaatan inan ta tinggai. Nyan ke urang yang paling god dipegah di Rasulullah. Lalu Rasulullah digambarkan kepada gedanya tentang urang udip di dunia. Urang udip di dunianya dipegah di Rasulullah persih lagi urang lid rombongan ka talibil kafilah. Lagi urang lid rombongan. Urang lid rombongan. Urang lid rombongan berarti kahana perle tinggal nanganya. Lagi tanya maksud tapi yo ada dajak dengan motor tapi yo bak masjid dah semayang. Motor ini jaknya kah hanya drip-drip dah semayang ni bagah-bagah dah semayang aja tak lah motor. Nyan menanti tanya udip dunia, hana drip-drip dah no udip di dunia tanya. Apa tanya ye perlu ajak lid rombongan. Nah, ditna trip dan tinggal di dunia kepada Rasulullah, lagi trip urang yang tinggal dari kafilah dari rombongan. Ditna trip urang tinggal dari rombongan. Hana trip bagah-bagah betul rombongan. Hana trip juga. Nah, sedangkan antara dunia dengan akhirat bagi setiap katanya kan secara umum bagi setiap individu antara dunia dengan akhiratnya trip ni hanya lagi siklep mata. Krok tarik nafas terakhir, musuh rukung dah. Yang kalian tahu akhiratnya. Nanti antara dunia dan akhirat hana trip. Udah begahnya terutuh thun antara dunia akhirat dari betun kon 3 krok rukung tegai katruh akhirat. Nanti antara dunia dan akhirat hana trip lagi 3 klep mata. Maka wujud kepelajaran cerita antara Jibril dengan Rasulullah, dialog antara Jibril dengan Rasulullah di sini bahwa legetanya hana perle kemewahan ta udip di dunia, hana perle tapu abih wate, tapu sibuk dro tu tamita dunia, tapi yang perle adalah tapu sibuk dro tu tamita akhirat. Butingat kepegah oleh Allah wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairum minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Yang bertingat kepada Allah. Akhirat lebih kekal, akhirat lebih god. Maka guyup sapat bekal Allah ke akhirat. Kon ke dunia. Wa dzukira anna Ibrahim Khalilur Rahman salawatullahi wa salamuhu alaih qila lahu. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim kekasih Allah semoga segala rahmat dan salamnya untuk beliau ditanyakan kepada beliau. Nabi Ibrahim pernah ditanya oleh Urajih. Tiba ditanya oleh Nabi Ibrahim, bi ayyi syai'in ittakhadakallahu khalila. Hai Ibrahim, pu sebab pu amai keikah kapubut sehingga Allah menjadikan kamu sebagai kekasih. Pu amai Nabi Ibrahim, pu gereja Nabi Ibrahim sehingga Allah geangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasih khalila. Pu sebab, pu pubut.
Qal, najawab li Nabi Ibrahim bi salasati asya. Hanala ke bekah Nabi Ibrahim, leh perkara tu. Gara-gara leh perkara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, kepoek derajat Nabi Ibrahim oleh Allah menjadi khalil kekasih. Dah leh perkara yang. Awaluha ma khayartu baina amraini illa ikhtartul ladzi lillahi ala ghairi. Yang pertama sekali kata Nabi Ibrahim, aku tidak pernah memilih di antara dua urusan kecuali aku memilih sesuatu untuk Allah daripada di atas yang lainnya. Jadi ada memilih Nabi Ibrahim diutamakan pilihan karena Allah dibanding dengan karena urang lain. Nah, nyentanya untuk ada memilih urang ron. Yang cara pilih nih, cara pilih wali kota, cara pilih gubernur karena Allah pilih, baik karena lain. Baik karena hijau peng, baik karena hijau bru, baik karena bantu peguam rumah dan sebagainya karena Allah. Kan tenten kenapa ada pilih? Aku untuk malam pulang takun taulang dah mina. No mantong kajian katanya tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.